Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat holistik yang berbahagia, dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Ini sekarang kita membahas ada pertanyaan. Satu, minyak. Pak Puji kok minyaknya banyak banget ya? Kenapa nggak cuma satu, dua? Atau satu jenis atau dua jenis saja? Kan kalau satu jenis, dua jenis jualnya enak. Itu. Kita mau bahas dari sisi mana? Dari sisi bisnis atau dari sisi penyakit ya? Oke, satu dari sisi bisnis. Misalnya kita dari sisi bisnis, kita membuat satu produk. Produknya satu atau dua. Terus booming, bros. Kemudian ketika ada kebutuhan yang lain, yang dimana dia membutuhkan pada kasus tertentu, tapi minyak itu tidak menjawab kasusnya dia, pada sama-sama butuh minyak gitu. Maka yang terjadi apa? Ya dia nggak belanja, karena apa? Dia mencari sesuatu untuk menyelesaikan masalahnya dia, sedangkan kalau minyak ini tidak bisa menyelesaikan, dia tidak akan beli, maka ini akan diambil sama kompetitor. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika ada sesuatu masalah, orang kemudian bergeser penyakitnya, kebutuhan ini berkurang, maka pembelanjaan berkurang. Sedangkan kalau kita punya minyak banyak, orang butuh ini satu. Ketika ini turun penjualan, yang ini naik, kebutuhan ini naik. Jadi tetap secara kualitatif ini terpenuhi pemasukan. Itu bahasanya kayak gitu. Itu dari segi bisnis ya. Ada min plusnya. Minnya kita harus bisa menerangkan ke semuanya. Berarti marketingnya ataupun yang menjual harus paham semua produk ini. Maka edukasi menjadi tolok ukur dari penjualan. Plus ya, minnya itu. Jadi kita harus memenuhi syarat itu. Plusnya ya tadi. Jadi banyak pilihan lah bagi konsumen, banyak pilihan kebutuhan yang bisa kita berikan solusinya. Kemudian plusnya itu, nah kalau yang plusnya yang kalau produknya sedikit, dia fokus penjualannya jelas, fokusnya kemana. Tapi masalahnya ketika ada masalah penjualan, ada penurunan dan sebagainya, dia tidak punya solusi kecuali menaikkan lagi. Maka dia akan berbicara ini pada saat itu kebutuhan bukan minyak itu. Nah, ini dari segi bisnis. Kita tidak bahas dari segi itu ya. Kenapa saya mengeluarkan produk minyak banyak? Karena minyak itu kebutuhannya itu berbeda satu dengan yang lainnya. Contoh, ketika orang itu terkena rematik dingin, maka kita punya solusinya di minyak urotan. Tapi minyak urotan digunakan untuk kerokan bisa, tapi nggak maksimal. Karena apa? Bahannya memang untuk membuang lembab dingin pada urat dan otot, tapi bukan angin dingin. Bukan yang di permukaan yang harus dibuang, tidak efektif untuk kasus ini. Maka muncullah Yuki Oil untuk memenuhi kebutuhan itu. Karena saya cobakan, kalau dipijat dengan ini enak, ototnya terurai, nyaman. Tapi untuk masuk angin tidak maksimal. Makanya ada orang, Pak saya pakai minyak urotan enak banget, tapi sebelumnya saya dikerii, kemudian saya dikasih minyak telon sama minyak telon kan campuran minyak kayu putih sama minyak ini. Nah, minyak kayu putih itu buang angin di permukaan. Begitu dikasih itu enak, baru kemudian ininya bekerja, minyak urotannya. Jadi harus ada dua minyak. Makanya saya berkali-kali itu banyak orang, Pak urotan enak banget Pak, tapi saya harus dikerii dulu dan saya harus dikasih ini dulu. Berarti dia tidak bisa menyelesaikan persoalan itu. Ya, maka saya katakan nggak selesai kan? Selesainya sesudah jenengan dipijat atau dikerii dengan minyak minyak kayu putih dicampur sama minyak kelentik biasanya.
Iya pakai itu, karena memang penggunaannya itu. Maka muncullah ide membuat minyak kerokan namanya Yuki Oil. Nah, Yuki Oil itu bahannya berbeda, bahan pengikatnya sama. Karena dari kita udah nyoba dari bahan pengikat yang terbaik itu adalah minyak kelentik ya. Karena dia sifatnya lembab. Sifat lembab itu adalah mengikat. Itu. Jadi begitu herba direbus dengan minyak lentik, maka kemampuan dia mengikat zat aktif yang ada di herba itu yang kemudian keluar itu lebih kuat daripada bahan yang lain. Karena kita sudah coba kemarin di minyak urai itu bahan pengikatnya kita ganti dengan ada dua ya yang kita coba urotang, minyak urai. Urai itu susut perut penggantinya. Kita ganti pengikatnya itu minyak serai. Itu serai yang super ya, yang panas sekali. Panasnya luar biasa, baunya enak, tapi herbanya tidak ngikat kuat di sini. Dibuktikan ketika saya berkali-kali melumasi dan memijat kaki saya dengan minyak urotang yang baru, yang pengikatnya itu bukan minyak kelentik, tapi pengikatnya adalah minyak serai. Panasnya dapat, baunya enak, tapi kaki itu ototnya tidak merasa kayak ada yang mijiti, kayak lega, kayak ada sesuatu yang terbebaskan di situ, tidak ada rasa itu. Rasa yang ada dominan di hangatnya. Jadi kalau kedinginan pakai itu bagus. Tapi tidak bisa mengurai sesuatu yang ada di kelembapan di otot itu. Nah kemarin saya nyoba lagi minyak urotang yang lama. 2 kali saya mijet itu rasanya kayak ada plong, ototnya yang tadinya kayak merengkel-merengkel itu jadi lega sekali. Kemudian habis itu kayak ada sensasi memijat itu, ototnya kayak bedus nyutik gini. Nah ini tidak didapatkan ketika ramuan itu diikat dengan minyak serai. Berarti bahan pengikat itu penting. Tapi kelemahan dari minyak yang lembab ini, minyak kelentik, itu baunya dan mudah tengik gitu. Nah ini yang harus diselesaikan. Tapi jangan dibuang. Dalam arti kata, jangan dihilangkan kemampuan mengikatnya. Tapi meminimalkan rasa yang nggak enak ini. Karena secara estetika, ini tidak disukai oleh ibu-ibu karena kalau ke kantor ngolesin itu terus kayak lengket-lengket. Nah ya itu paling seneng dengan bahan minyak urai yang pakai ini apa namanya serai, karena dia lebih kering kemudian baunya lebih enak gitu, tapi nilai kekuatannya berkurang jauh jadi ke fungsinya. Nah ini maka kita harus memilih mana yang harus kita pilih berdasarkan kasus yang ada di lapangan itu. Nah ternyata dari teman-teman testimoninya juga semuanya menghendaki kembali ke yang lama, karena rata-rata yang lama itu kayak tukang pijet, kalau saya mau mijet urat otot itu begitu dikasih minyak itu ototnya itu sudah melunak. Jadi ketika memijat dia tidak terlalu perlu tenaga yang berat. Nah kalau ini nanti diganti, ini nggak akan terjadi persoalan tadi yang diceritakan itu. Dan itu jadi masalah, sudah harganya lebih mahal karena pengikatnya, kalau pengikat minyak kelentik kan tahu sendiri harga di pasaran yang super itu kan 42. Serai wangi harga pasaran yang super itu antara 500-600 ribu. Berapa perbandingannya? Dari 40 itu 10 kali lipat lebih, hampir 15 kali lipat biayanya. Berarti kan kos yang dikeluarkan akan tinggi, mesti harganya akan berlipat, tapi tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan. Nah itu makanya konsep dalam pada pencampuran minyak itu penting. Nah ada minyak Yuki, ada ini untuk masuk angin yang terbaru ini ya, untuk masuk angin. Kalau urotang itu untuk urat otot tulang yang dikaitkan dengan rematik. Terus ada minyak urai atau susut perut yang kita kenal selama ini, susut perut kita ganti namanya menjadi minyak urai khusus untuk lemak, membuang lemak dan sebagainya. Nah itu juga sensasinya bagus banget ketika dia membuang lemak, kemudian dia
untuk sakit perut, melancarkan menstruasi. Tapi ketika sakit perut dikasih minyak urotan, nggak bisa. Pada bahan pengikat dan bahan untuk penghantarnya sama persis dengan minyak urey. Yang beda apa herbanya? Maka cara kerjanya beda. Sama-sama, kalau saya sakit perut kenapa nggak pakai minyak urotan? Coba aja. Nggak sedasat minyak urey. Begitu sakit perut dikasih minyak urey itu perutnya lama-lama anget-angetnya kemudian juga mengatasi diarenya itu. Tapi kalau minyak urotan enggak. Angetnya sama bahkan lebih hangat dari minyak urey misalnya kayak gitu. Tapi cara kerjanya berbeda. Itu. Maka dikatakan nggak bisa kita jualan minyak cuma 1-2, nggak bisa. Kebutuhannya beda. Muncul lagi nih yang terbaru, Fung Oil. Fung Oil itu kejadian saya bikin Fung Oil karena saya beli inhaler lah dari merek, berbagai merek, kayak coba kita beli yang harganya sekitar 7.000, 8.000, 9.000-an. Itu begitu disedot enak. Lepas sumpek lagi, sesek lagi. Sedot enak lagi. Nanti kayak gitu. Berarti kita harus sering berkali-kali nyedot. Itu tidak efektif, menurut saya tidak efektif. Tidak, kurang lah. Andai katanya dengan guru ataupun presenter, itu kan nggak mungkin nyediakan itu. Nanti presenter kan nggak mungkin misalnya lagi siaran televisi atau jenengan YouTuber gitu sedikit-dikit ngirup kayak gitu kan, nggak enak dilihat, itu estetikanya nggak bagus. Maka kita mencoba menyelesaikan persoalan itu, membuat solusi untuk itu. Maka saya bikin Fung Oil itu, dimana Fung Oil ini cukup diambil sampai basah, kemudian diteteskan di sini, dioleskan di sini sama di sini. Jadi 2 kali. Ini dibasahin di sini, basahin lagi. Itu kerjanya bisa sampai setengah hari, berjam-jam lah itu istilahnya. Jadi nggak cuma 1 jam itu. Jadi hangatnya masuk ke dalam, di dalam itu bereaksi, kemudian dada jadi lebih plong. Orang yang tadinya lemah letih lesu itu jadi lebih bersemangat. Itu akan kejadian itu jadi luar biasa sekali. Jadi tidak hanya untuk bikin dada itu plong, asmanya itu berkurang jauh, kemudian juga dia lemah letih lesu. Orang yang kemudian ini juga ini. Nah, bahan pengikatnya berbeda. Tidak boleh pakai minyak lentik. Kenapa tidak boleh pakai minyak lentik? Kalau minyak lentik itu kan mengikat kemudian menghantarkan di sini. Kalau itu pakai minyak lentik nggak bisa. Karena dia harus dihantar ke atas, naik ke atas dengan cepat. Jadi minyak itu harus, herba itu harus langsung terurai dari minyak itu terus masuk ke dalam. Itu. Makanya kita gunakan secara umum yang dipakai untuk inhaler itu kan minyak kayu putih, camphor sama peppermint, 3 ini. Cuma komposisinya, prosentasenya harus dimainkan. Karena salah prosentase itu nanti kerjanya juga nggak maksimal.